Oke ya, jadi hari ini kita belajar tentang kewirausahaan. Poin-poin yang akan kita pelajari: pengantar, definisi, peran dan fungsi, peluang dan tantangan, dan terakhir tugas. Ini udah tadi kita bahas. Nah ini bahwa Indonesia ini orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha gitu ya, wirausahawannya itu masih di bawah negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Masih rendah lah. Sehingga memang tugas kita, tugas kalian untuk bagaimana nanti lulus di perguruan tinggi ataupun sedang kuliah ini bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, menjadi wirausaha apapun itu bentuknya. Nanti kita akan jelaskan bentuk-bentuknya. Pengertian kewirausahaan. Pertama, kalau kita pecah berdasarkan suku kata ya, ada kata wira dan usaha. Apa itu wira? Wira itu adalah pejuang atau pahlawan gitu ya. Berarti kalau pahlawan dia pemberani gitu ya, pantang menyerah gitu ya, gagah berani dan seterusnya, itu wira. Sedangkan usaha adalah perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi mengusahakan untuk mencapai suatu tujuan. Punya cita-cita berarti dia. Cita-citanya apa? Kemudian caranya adalah wira, kan, pejuang, tangguh dan seterusnya. Jadi nanti kita akan jelaskan wira usaha selengkapnya. Ya, disebut juga entrepreneurship. Jadi dia punya semangat, sikap, ya, kemampuan seseorang dalam menangani usahanya. Baik itu minimal usaha gitu ya, usaha di awal maksudnya, merintis, sedang usaha, kan yang namanya sedang usaha juga kan lumayan itu. Badainya, kemudian tantangannya dan seterusnya. Jadi wirausaha itu lebih kepada menciptakan sesuatu. Jadi akan berbeda dengan yang lain itu wirausaha itu ya. ATM lah, amati, kemudian tiru, modifikasi, tapi menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang ada. Ya sebetulnya hampir sama gitu ya, tapi ada sesuatunya yang beda. Itu kan menciptakan sesuatu. Nah, ujungnya apa? Sesuatu itu menjadi efisien kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau produk. Kalau makanan misalnya, oh lebih gurih, lebih renyah, lebih apa, nah itu ya. Jadi pengertian kewirausahaan itu adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi kewirausahaan itu poinnya adalah menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalian nanti harus mencari itu, mencari keyword itu, menciptakan sesuatu yang baru. Apa ya yang di sekeliling kita yang memang bisa tadi amati, tiru, modifikasi menjadi sesuatu yang berbeda, walaupun hanya mirip-mirip saja kayak gitu. Banyaklah di sekitar kita yang memang sebetulnya ada gitu, cuman memang jadi beda. Misalnya kayak bakso aja ya, dari bakso itu ketika orang ATM amati, tiru, modifikasi menjadi berbagai jenis sesuatu yang baru dan berbeda. Contoh, ada bakso goreng, terus apa ya? Bakso rebus. Bakso rebus, jelas itu. Bakso lobster. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang berbeda dengan yang ada gitu. Jadi menciptakan sesuatu yang berbeda. Ability to create the new and different, ada perbedaannya. Itu. Dan yang kedua, pengertiannya itu adalah proses penerapan ada kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan. Nah, jadi ketika ada masalah, bagi seorang wirausahawan ini menjadi sebuah peluang untuk memperbaiki kehidupan, baik itu kehidupan yang menjadi objek gitu ya, ada masalah si A misalnya,
ataupun memperbaiki masalah kehidupan untuk dirinya, sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang bernilai, baik itu dalam sisi uang ataupun dalam sisi lainnya gitu ya. Nah itu, jadi membuat kreativitas, baik itu dari tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi yang berbeda tadi misalnya ya. Oh, bakso ada dari tahu aja kan, tahu bulat, tahu apa dan seterusnya. Jadi banyak melakukan inovasi, kreativitas ini ditingkatkan. Nah, yang berikutnya, wirausaha itu adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sesuatu. Nah, ada orang katanya tren zaman 2000 berapa 2008-an gitu ya, ada namanya startup. Nah, startup itu kita berani memulai apa untuk usaha. Nah, itu disebut dengan wirausaha. Tadi ya, seorang pahlawan, seorang pejuang yang pantang menyerah. Nah, maaf ya, bukan saya menginikan ras gitu ya. Kalau orang Cina yang saya tahu ya, ketika dia memulai jualan beras gitu ya, ketika gagal dia terus aja pelajari tentang bagaimana menjual beras itu yang bagus. Gagal lagi, jual beras lagi, sehingga tahu kegagalan pada bisnis beras ini, sehingga dia ke depan akan melakukan sesuatu yang baru, yang kreatif, yang inovatif, karena sudah tahu kegagalan tentang bisnis ini. Nah, berbeda dengan orang-orang kita itu ya, kayak saya lah misalnya. Jadi bisnis misalnya gehu pedas, ternyata kayak gini nih, pindah lagi ke bakso bulat, pindah lagi ke ini. Jadi dia sendiri itu tidak expert juga terhadap bidang itu. Sebaiknya kalau misalnya ada satu yang memang expertise dia gitu ya, saya mah memang sekarang lagi belajar ngejahit baju misalnya kalau perempuan ya, geluti bisnis itu. Bagaimana misalnya melihat perkembangan di dalam negeri, di luar negeri, kemudian cara menjahit yang bagus gitu ya, tren-tren baju masa kini untuk anak dewasa, anak muda dan seterusnya. Nah, terus digeluti kayak gitu. Nah itu, jadi memang kita harus punya jiwa memulai startup gitu ya. Jangan hanya wacana doang gitu. Wacana terus gitu ya, mulainya enggak. Wacana forever, Pak. Nah, wacana forever gitu. Nah, berarti jiwa kewirausahaannya itu belum tumbuh. Jadi kalau kita bisa memulai, kita akan tahu seperti apa nih kalau memang sudah dikerjakan kayak gitu. Contoh aja, bisnis itu sebetulnya kalau dimulai kita akan tahu peluang-peluang yang lain. Nah, saya kasih contoh, ini nggak akan jauh ya, dari saudara saya aja. Saudara saya itu jualan keju mozzarella misalnya ya. Memang benar ini ya, keju mozzarella. Kemudian dia melakukan promosi dan marketing melalui sosial media dan marketplace, sosial media Facebook, Twitter, kemudian Instagram dan seterusnya. Marketplace misalnya ada ke Tokopedia, ke Shopee, ke Bukalapak dan seterusnya. Nah, dari situ berjalan ada ya, dia selalu melihat riset dari apa yang konsumen sampaikan. Ternyata sebagian besar dia bertanya apakah menyediakan mentega. Kenapa mentega? Karena mozzarella itu dekat dengan mentega. Artinya sumbernya itu dari susu gitu. Nah, ternyata pasar ini merespon. Ada banyak yang minta jenis mentega, maka nyari kan produsen mentega. Karena kita punya database pelanggan, nah itu juga yang kita harus punya database ya. Database pelanggan mudah, tinggal broadcast nih kita punya mentega dengan
spesialis seperti ini, spesifikasi seperti ini, dan seterusnya. Akan mudah menciptakan pasar baru. Oh, kesini gitu ya. Minta lagi, misalnya apa, dan seterusnya. Dan itu karena apa? Karena dengan memulai kita tahu respon pasar seperti apa, permintaannya kayak gimana. Kalau kita misalnya jual apa, oh ternyata kita itu akan menerima atau membuka peluang untuk bisnis-bisnis baru yang memang dekat dengan produk kita. Nah, kayak gitu. Itu ya contoh ini. Oh, ternyata misalnya saya juga pengen susu murni misalnya. Sampai segitu. Nah, kayak gitu. Terus aja ya. Yang berhubungan dengan lingkungan itu aja. Produk susu. Kan susu itu kalau dibekukan jadi mozzarella misalnya, terus jadi apa dan turunannya ya, produk turunannya kayak gitu. Jadi memang kewirausahaan ini lebih erat bagaimana kita memulai gitu ya, kemudian melakukan kreativitas, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang ada, walaupun hanya sedikit perbedaannya, tapi memang berbeda. Baik itu cara menghidangkan kan ada ya, kemudian cara mengolah, menambahkan elemen-elemen lain atau yang lainnya. Atau misalnya emang cara memberikan layanannya ada juga. Pokoknya ada sesuatu kreativitas yang baru dari gaya penjualannya atau jasa memberikan produk atau jasanya itu, gitu ya. Itu pengertian kewirausahaan. Saya berikan bold ini untuk memberikan keyword tentang kewirausahaan ini. Oke, yang berikutnya. Nah, Pak, boleh nanya, Pak? Iya, silakan. Tapi kan dari kata Bapak kan harus memulai gini. Nah, kadang kita juga kan mau mulainya itu mau bingung, Pak, mulai dari mana gitu. Pas, berarti cocok. Siapa yang bertanya teh? Abdul Aziz. Oh, Abdul Aziz. Cocok Abdul Aziz ikut mata kuliah ini. Nanti kita di akhir kita akan coba memulai di sini. Oke ya? Ikutin aja berarti. Pas. Bisnis sudah lama, Pak. Oh, apalagi kalau yang sudah lama. Tapi bagaimana? Ada yang istilahnya itu scale up. Ada startup, ada scale up. Kalau scale up itu berarti menaikkan dari sisi omset, misalnya menaikkan dari sisi pangsa pasar. Berarti bukan menaikkan ya, memperluas pasar dan seterusnya. Nah, itu bisa. Tapi pas saya lihat seminar Bapak yang waktu itu dalam perdagangan itu, tapi makin ke sini saya berpikir, Pak, bahwa Kenapa? dalam dunia bisnis itu lebih keras, Pak, dibanding dunia kerja kayak gitu. Nah, karena kita belum terjun sebetulnya. Kalau kita sudah terjun sebetulnya, apalagi kalau kita punya keunikan tersendiri, kita punya pasar tersendiri sebetulnya. Karena pasar itu kalau dipetakan ya, terbagi-bagi. Misalnya kayak gini, jam Rolex sama jam G-Shock misalnya. Dia punya pasar masing-masing gitu ya. Dan mungkin dalam tanda kutip ya, bagi-bagi kue gitu ya. Kayak Aqua sama yang terasa manisnya itu apa? Li mineral. Li mineral. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saya lihat ya, Aqua itu menengah ke atas. Nah, Li mineral itu menengah ke bawah. Walaupun sebetulnya segmentasinya itu lebih besar ya, lebih besar mengarah ke situ. Walaupun Aqua banyak juga menengah ke bawah, kemudian Li mineral juga banyak. Tapi pengkonsumsiannya lebih banyak di area itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, Pak, lanjut. Oke, jadi kewirausahaan itu tadi ya. Jadi kita harus berpikir kreatif. Bagaimana cara berpikir kreatif? Ya kita harus banyak membaca, melihat, mendengarkan gitu ya. Memang tidak bisa gitu ya melamun, tidur. Nah itu susah. Berpikir kreatif itu harus banyak membaca, melihat, mendengarkan, biasanya seperti itu. Sehingga nanti ujungnya betul, memulai tadi mempraktekkan apa yang sudah dibaca, dilihat, dan didengarkan. Karena secara sumber daya kita sebetulnya sudah siap, sudah ready, sudah
bisa gitu ya. Modal nol pun bisa, apalagi kalian sudah ada di prodi informatika, yang mana prodi ini mensupport untuk era saat ini, apalagi pandemik. Apa coba tren bisnis di masa pandemik? Ada yang tahu nggak? Satu aja apa? Jual ikan, Pak. Satu. Apalagi? Online shop. Oke, apalagi? Jualan Netflix gitu Pak, buat nonton film biasanya. Iya, oke. Betul ya. Bagaimana intinya? Berarti kita harus berpikir gini. Orang itu sekarang lebih banyak tinggal di rumah. Berarti apa yang dia lakukan tinggal di rumah? Oh, jarang keluar. Oke. Sehingga akan muncul tadi. Oh, banyak yang jualan akun nonton film gitu ya, salah satu Netflix misalnya. Kemudian orang banyak berjualan frozen food. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Jadi makanan yang dibekukan. Wah, lagi ramai sekarang itu. Kenapa dibekukan? Karena tadi orang itu malas keluar, kemudian pengen di rumah, pengantaran kan bisa lama tuh, sehingga kalau dibekukan akan tahan lama di perjalanan kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah yang memang ini trennya saat ini. Terus affiliate sekarang, terus dropship juga rame sekarang. Dropship itu kita hanya sebagai perantara aja. Berarti di sini bisa modal nol dan semua bisa di dropshipkan sekarang. Temen saya itu bisa per bulan itu bukan omset ya. Dia bisa untung rata-rata 5 sampai 10 juta sebulan cuma jadi dropship, tapi dropshipnya dalam tanda kutip aneh itu. Misalnya gini. Di Shopee misalnya sekarang ada 12. Dia nyari aja produk yang memang diskonnya itu gede-gedean. Misalnya mouse Logitech yang biasanya 120.000 karena ada promo 12 dijual 50.000. Nah, dia promosikan oleh media dia sendiri, misalnya di Facebooknya, kemudian di WA-nya, di Instagramnya, dengan harga di bawah normal. Misalnya 90 atau 100 dari harga tadi yang promo 12 dengan harga 50.000 atau 60.000. Ada selisih di situ kan. Nah, kayak gitu aja dia itu nyari-nyarinya itu. Atau memang kalau harga normal ya harga normal, tapi memang dia up-kan gitu. Halo, sudah masuk semua? Lanjut ya? Iya Pak. Belum. Baik Pak. Oke, lanjut. Jadi pengertian kewirausahaan selanjutnya adalah setelah kita memulai, yang berikutnya bagaimana kita berani dalam hal apa? Berani mengambil resiko yang kita jalankan tentunya. Karena apa? Resiko itu selalu ada. Enggak melangkah pun itu adalah sebuah resiko sebetulnya. Ya sama ketika kita dari mulai bangun sampai tidur lagi itu adalah resiko. Contoh gini, ketika kalian ingin bangun subuh itu adalah resiko. Kalau misalnya saya tidur lagi, kan beresiko misalnya. Jadi pusing kepala kalau bangun tidurnya siang, ketinggalan kereta atau apa. Kalau bangun subuh juga menjadi sebuah resiko, dingin, terus ngantuk lawannya dan seterusnya. Jadi semua itu resiko. Tergantung. Berarti kalau di sini adalah resiko ketika kita memulai pasti tadi ya, kata siapa tadi ya, banyak saingan, banyak pertentangan, banyak halangan dan seterusnya, itu resiko ya, yang harus kita
hadapi tentunya gitu ya. Nah, yang berikutnya sama sebetulnya dengan pengertian-pengertian yang lain, bahwa kewirausahaan atau entrepreneur itu proses menciptakan sesuatu yang berbeda. Tadi ada menanggung resiko. Resiko keuangan berarti kita siap rugi, siap untung. Resiko kejiwaan, siap stres gitu ya, siap di dalam tanda kutip dicaci maki mungkin oleh klien yang memang secara penerimaan tidak puas dengan produk atau jasa yang kita berikan. Sosial, ya mungkin kita jarang bersosialisasi kalau misalnya terlalu sibuk. Dan banyak lagi yang lainnya gitu. Itu resiko-resiko yang memang harus ditanggung untuk menjadi kewirausahaan. Tapi di sisi lain, resiko-resiko itu bisa negatif, tadi bisa positif. Di resiko sisi keuangan bisa nanti dapat keuntungan kan. Kejiwaan kita nanti akan lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena kita sudah ditimpa dengan berbagai kesetresan, terus tekanan dari berbagai orang, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga dengan keterbiasaannya itu, jiwa kita menjadi sebuah menjadi terbiasa untuk menerima hal-hal itu. Ketika misalnya nanti kalian sidang, itu sebetulnya menjadi sesuatu yang biasa, karena banyak tekanan, udah biasa gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kewirausahaan ini akan mendidik, akan menjadikan, akan menggembleng seseorang menjadi tangguh gitu tadi ya, pengertian wira itu sendiri menjadi seorang pahlawan tentunya. Dan akan merembet kepada kehidupan-kehidupan lain. Bukan hanya bidang kewirausahaan gitu ya. Jadi kewirausahaan ini adalah media untuk kalian menerpa tadi ya tentang keuangan, kejiwaan, sosial, kepribadian dan seterusnya. Bayangkan nanti kalau sudah tadi startup sudah memulai, ketika menemui suatu problem atau masalah akan kelihatan kepribadian seseorang itu, pemarahnya seperti apa, egonya seperti apa dan seterusnya. Biasanya kan kelihatan itu. Nah, itu ya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa mengendalikan gitu ya. Oh, kalau saya seperti ini harusnya seperti ini dan seterusnya. Itu sisi lain bagaimana mengolah berarti kan ya, mengolah jiwa, mengolah pikir, mengolah perilaku dan seterusnya. Yang berikutnya adalah peran dan fungsi kewirausahaan. Ya sesuai dengan deskripsi tadi bahwa peran dari kalian menjadi seorang wirausahawan adalah menemukan atau menciptakan produk yang baru. Boleh dari tidak ada menjadi ada, atau memang yang ada kalian ATM, amati, tiru, modifikasi menjadi sesuatu yang berbeda tentunya. Yang berikutnya, menemukan teknologi atau cara yang baru. Misalnya kalau dari sini, dari Bandung ke Cirebon, biasanya 2 jam, saya menemukan sebuah cara baru. Dari Bandung ke Cirebon hanya setengah jam misalnya ya. Atau contoh yang sudah ada Gojek misalnya ya, yang biasanya saya harus datang ke pengkolan untuk nyari tukang ojek, sekarang dimudahkan dengan adanya aplikasi Gojek, yaitu saya tunggu di depan rumah, tinggal klik gitu ya, tentukan tujuan, ditunggu tukang ojeknya nyangkut, kemudian dia akan datang. Nah, itu kan menemukan sesuatu yang baru. Dalam hal teknologi sebetulnya bisa non teknologi juga bisa gitu ya.
Yang berikutnya memunculkan ide-ide baru. Punya sesuatu yang memang bisa dalam tanda kutip diimplementasikan menjadi sesuatu. Baik itu cara pembuatan, kemudian cara melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu atau yang lainnya. Ide-ide baru ya, yang memang nantinya akan diimplementasikan. Organisasi usaha baru berarti membuat sebuah startup gitu ya, sebuah perusahaan yang di dalamnya berisi orang-orang yang ingin menciptakan sesuatu yang beda, yang baru tadi. Merancang usaha baru sama ya. Kemudian merencanakan strategi. Berarti kalau strategi arahannya jangka panjang. Misalnya kalau saya ingin jualan bakso, bagaimana strategi yang akan saya pakai? Oh, dari baksonya dulu nih yang cocok lidah orang Padang itu bakso seperti apa misalnya. Kemudian tempatnya kayak gimana, servisnya seperti apa gitu. Nanti di breakdown menjadi sebuah kerja nyatanya seperti apa. Oh, tempatnya harus di ABCD misalnya dan seterusnya. Ada peluang-peluang. Peluang-peluang itu dari mana? Ya dari sekitar kita aja. Dari sekitar kita aja misalnya. Anggap aja masalah itu menjadi peluang bagi kita. Apa masalah di lingkungan kita sendiri? Misalnya seperti apa? Sekarang kan banyak misalnya sampah di mana-mana. Bisa menjadi sebuah peluang. Walaupun misalnya masyarakat memandang itu adalah sebuah masalah. Bisa jadi kita membuat sesuatu dari daur ulang misalnya ya, atau apa. Jadi masalah bisa menjadi peluang. Inovator dan planner hanya fungsi wirausahawan itu. Berarti inovator itu seseorang yang menciptakan inovasi. Planner berarti merencanakan sesuatu. Nah, yang berikut adalah manfaat kewirausahaan. Pertama, peluang mengendalikan nasib. Nah, jadi wirausaha itu bisa menjadi mengendalikan nasib kalian. Itu berarti di tangan kalian lah nasib kalian ke depan gitu ya. Oh, saya ingin terjun benar-benar di bidang wirausaha nih. Misalnya mau usaha apa gitu, atau jual produk ataupun jasa. Nah, itu menjadi cikal bakal nasib kalian ke depan itu seperti apa. Tapi betul-betul fokus di situ gitu ya. Kesempatan melakukan perubahan yang selama ini misalnya, oh saya merasa selama ini tuh di zona nyaman gitu ya. Saya mah ginilah, nggak mau malu kalau jual produk misalnya, atau sudah nyaman lah dengan dikasih sama orang tua, atau nggak ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, ya tidak akan ada pengendali nasib, tidak bisa melakukan perubahan. Perubahan itu dimulai dengan cara memulai. Nah, gitu. Banyak peluang-peluang, apalagi kalian di bidang IT yang saya sebutkan tadi, salah satunya misalnya menjadi dropship atau referral atau membuat sesuatu di internet itu banyak. Saya ketika kuliah itu banyak pengalaman menjadi ikutan freelancer seperti itu. Jadi di luar negeri itu ada pekerjaan yang namanya EDP, Entry Data Processing. Jadi entry data yang banyak ke sistem mereka itu. Itu dibayar per jam pakai dolar. Nah, kayak gitu. Nah, sebetulnya peluang orang IT itu banyak. Beruntunglah kalian itu ya.
Tinggal bagaimana memulainya. Yang berikutnya peluang menggunakan potensi sepenuhnya. Jadi kita kan gak tahu potensi kita itu sebetulnya di mana karena belum memulai gitu ya. Kalau Albert Einstein itu hanya 15% menggunakan otaknya gitu ya. Kebayang kita dong berapa persen? Karena kita ya tadi berdiam diri gitu ya, jarang baca peluang, baca secara real baca gitu ya. Apa sih tren bisnis 2021 itu di Indonesia misalnya? Atau spesifik di Bandung misalnya? Atau spesifik untuk perempuan gitu ya? Atau spesifik di bidang kosmetik? Atau spesifik sebagai influencer itu seperti apa? Atau spesifik lagi tadi untuk apa yang lainnya gitu. Nah seperti itu kita kadang-kadang nggak ngeh terhadap itu. Nah kalau seorang wirausahawan, seorang pebisnis itu membaca dari sekarang gitu ya. Contoh misalnya tren sosial media yang tren 2021 itu apa sih yang naik? Nah, ada yang tahu nggak apa yang lagi naik daun sosial media di tahun 2021? TikTok, Pak. Nah, betul. TikTok, betul. Pada pertama-tama, pas awal-awal TikTok itu dilirik sebelah mata. Dalam tanda kutip, jijik gitu ya melihatnya itu. Goyang-goyang, apa nggak jelas gitu ya. Terus kayak gimana dan seterusnya. Justru 2021 ini lagi digandrungi, makanya dikeluarkanlah versi TikTok bisnis. Banyak orang belajar, banyak orang di situ menjadi apa ya, menjadi trainer untuk bagaimana berbisnis di TikTok gitu ya, seperti itu. Nah, seorang bisnismen itu harus punya tadi jendela yang luas gitu. Oh, tren sosial media yang tren itu kayak gini, berarti bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi bukan hanya tahu, tapi bagaimana memanfaatkannya. Sehingga potensi kita di sini nih, memang tiap hari itu, wah banyak sekali masukan gitu. Kembali ke potensi ya. Ketika kalian ingin lancar membaca, salah satu syaratnya adalah kalian, kalau kalian ingin lancar ngobrol gitu ya, banyak bercerita ke orang dan seterusnya, salah satunya adalah banyak membaca. Itu aja. Ketika banyak membaca, ngobrol ke orang lain itu akan mudah. Kenapa? Karena otak itu banyak menyimpan suku kata yang sudah kita baca. Banyak menyimpan informasi ketika kita ngobrol ke orang, oh udah banyak informasi itu. Orang ngobrol ini, wah kita bisa mengeluarkan banyak suku kata karena kita sudah menyimpan banyak kata dari berbagai sumber. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itulah salah satu potensi sebetulnya. Apalagi kalian masih muda. Dalam hal ini tidak terlalu banyak pikiran gitu ya, yang harus terpecah-pecah. Misalnya kalau nanti kan kalau udah kerja mah pekerjaan, terus misalnya kerja sambil kuliah, perkuliahan, sudah menikah, keluarga, kemudian wah banyak lagi yang lainnya. Sebelum itu coba pergunakan potensi sumber daya yang ada di kalian itu semaksimal mungkin. Salah satunya tadi ya, potensi sumber daya apa? Berpikir. Sayanglah kalau tidak digunakan. Kurang gitu ya. Yang berikutnya, dengan kewirausahaan ini, kita punya peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Berbeda dengan kerja di kantoran gitu ya, yang notabene-nya kita adalah pekerja, kecuali ya kita bosnya. Nah, dengan kewirausahaan kita bisa mendapatkan hasil yang tanpa batas. Artinya ya kalau misalnya pekerja itu per bulan misalnya 5 juta, nah kewirausahaan bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan tadi ini tanpa batas gitu. Sesuai dengan apa yang kita usahakan, apa yang tim usahakan.
apa yang organisasi atau perusahaan usahakan gitu ya. Atau apa yang punya ide apa gitu sehingga itu menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Jangan meremehkan ide gitu ya. Karena tidak tahu kan ide kita di tahun sekian itu menjadi sebuah bisnis yang luar biasa gitu ya. Ya contoh misalnya Mark Zuckerberg yang dulu punya ide bikin Facebook hanya untuk memperkenalkan kakak kelasnya ke adik kelasnya gitu ya. Oh tahu si ini tuh, ini fotonya kayak gini dan seterusnya. Sekarang menjadi sebuah penghasilan yang sangat luar biasa kan. Nah itu ya. Tentu di dunia ini tidak bisa sendiri zaman sekarang, harus kolaborasi. Artinya kita punya ide di bidang A, belum tentu expert di bidang B. Oh saya jago nih untuk marketing, oh ternyata untuk pemanfaatan keuangannya saya kurang. Nah berarti kan perlu kolaborasi atau memanfaatkan aplikasi misalnya gitu ya. Nah kemudian kewirausahaan juga punya manfaat yaitu pengakuan di masyarakat atas usaha yang kalian usahakan gitu ya. Oh si ini mah jadi ini misalnya dan seterusnya. Itu mah efek samping lah ya. Nah yang paling menarik adalah ini ya. Wirausaha itu kalau bagusnya ya itu adalah hobi yang tersalurkan gitu. Misalnya saya suka IT, suka bikin sesuatu, misalnya saya suka bikin aplikasi iseng-iseng nih. Oh ternyata orang tertarik gitu. Oh gimana nih? Saya butuh kayak gini, tapi pengen tambahan ini kan bisa dijual itu karena ada pasarnya, ada orang yang membutuhkan kayak gitu. Oh saya sukanya itu sebetulnya suka bikin kue. Ya sudah, mulai aja dari situ. Karena ketika kita melakukan pekerjaan berdasarkan hobi, kita biasanya tidak ada keterpaksaan, enjoy menjalaninya gitu ya. Dan suka lupa waktu kadang-kadang. Itulah disebut dengan hobi gitu ya. Banyak wirausahawan yang memang dimulai itu dari hobi. Oh saya hobi mancing. Oh tiba-tiba punya kolam berapa, punya toko pancing berapa dan seterusnya. Kayak gitulah contohnya. Peluang dan tantangan. Nih, perdagangan bebas ASEAN sudah masuk ya. Jadi zaman sekarang ini orang-orang Asia datang bisa bebas bekerja di Indonesia. Begitupun sebaliknya orang Indonesia bisa kerja di lingkup ASEAN. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya ada tukang tahu bulat orang Thailand misalnya ya. Jangan heran nanti. Mungkin di beberapa kota besar sudah banyak cleaning service orang mana gitu ya, bukan orang Indonesia gitu. Nah memang kemampuan mereka dalam hal itu expert gitu. Kemudian nah yang berikutnya adalah akses dan penggunaan teknologi informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi tentu ini menjadi sebuah peluang. Kalian bisa mencari informasi, mencari peluang bisnis dari luar dan dalam negeri. Bisa menjual produk dan jasa dari dalam ke luar negeri. Dan sebagainya. Transportasi dan logistik, nah ini lagi tren ya, diuntungkan gitu ya. Karena apa? Nih, kalian bisa masuk ke bidang ini, bisa sebagai dalam tanda kutip pembuat aplikasi, kemudian kurir, banyaklah di sini ya. Pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, jadi kalau saya jelaskan yang kemarin ya, saya seminar itu,
bahwa penetrasi internet di Indonesia itu baru 64%. Tahun 2019 akhir itu ya. Sehingga kita punya peluang gitu ya untuk menjadi sesuatu lah di situ gitu ya. Bisa menjadi mengedukasi gitu, memberikan layanan, kemudian menjual produk dan seterusnya. Kemudian pemerintah sekarang lagi menggadang-gadangkan dan memanjakan tentang UMKM. Banyak peluang di situ yang memang dimanjakan UMKM ini. Dan berikutnya adalah generasi muda yang melimpah. Nah, kalian bisa nyari partner di Bandung, di Indonesia, di luar negeri, dan seterusnya dengan passion yang sama. Sumber daya yang melimpah tadi ya, internet itu sumber daya yang luar biasa. Kalian bisa nyari apapun, siapapun, kapanpun di sana. Revolusi industri 4.0 kemarin sudah dijelaskan ya di seminar bahwa ini semuanya berbasis digital gitu ya. Kemudian nah ini ada tugas akhir tentang mata kuliah ini. Dari tugas akhir ini di pertemuan terakhir saya akan tagihnya itu ya. Apa? Jadi temukan metode promosi, sistem penjualan, dan jiwa usaha. Itu nilai akhirnya itu. Jadi kalian akan menemukan metode promosi saya seperti apa, sistem saya seperti apa, dan jiwa usaha saya itu terbentuk seperti apa dengan tugas akhir ini. Kayak gitu ya. Nah, buat kelompok maksimal 3 orang per kelompok. Kemudian cari produk atau jasa yang sesuai dengan minat dan bakat atau hobi tadi ya, yang memang passion kalian di mana gitu ya. Kemudian buat produk atau jasa yang dipilih. Tapi tadi ya harus unik. Unik itu berarti bisa dari yang tidak ada menjadi ada, ataupun yang ada kita ATM, amati, tiru, modifikasi sehingga berbeda dengan yang aslinya, gitu ya. Atau sebetulnya produknya ada, tapi saya sistem penjualannya yang berbeda, boleh, gitu ya. Berarti kan metode promosi dan metode sistem penjualan saya beda, nah kayak gitu. Nah kemudian nanti kalian harus membuat media promosi pendukungnya dan pemasarannya. Misalnya saya ingin membuat channel YouTube untuk introduksi produk, storytellingnya, testimoni, dan seterusnya. Kemudian Facebook fanpage misalnya. Di situ saya akan merangkul komunitas-komunitas misalnya atau orang-orang untuk update tentang informasi produk dari saya. Instagram, Twitter, dan official website. Nah, official website ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa informasi produk saya itu ini, alamatnya di sini, kontaknya seperti ini, dan seterusnya. Biasanya kalau website itu lebih resmi lah, kayak gitu ya. Kemudian, nah kalian juga bisa memanfaatkan beberapa marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Minimal 3 lah ya. Kemudian nanti setiap kegiatan kalian harus rekap, harus catat dalam sebuah buku catatan. Tapi buku catatannya itu dalam digital ya. Nanti saya akan berikan ininya logbook aplikasinya. Sehingga misalnya hari ini saya akan merencanakan atau mendiskusikan produk apa sih yang akan kelompok kami jual misalnya ya.
itu ditulis gitu, siapa aja, siapa pimpinan rapatnya gitu ya, apa yang dibahas dan kesimpulannya apa. Nah, kayak gitu. Nanti akan saya berikan formatnya. Penilaiannya nanti seperti apa di akhir itu ya. Intensitas dan konsistensi posting konten. Jadi ada beberapa sosial media yang kalian kelola gitu kan. Nanti seperti apa nih? Jangan sampai misalnya 2 bulan nggak ada gitu ya. Terakhir tadi baru rame, nggak juga, kurang bagus itu. Sebaiknya misalnya kita rencanakan per bulan misalnya ada 2 konten untuk YouTube, untuk yang lain gimana. Kan bisa menggunakan beberapa aplikasi di mana ketika nge-submit ke beberapa sosial media langsung. Kemudian penilaian yang berikutnya kita melihat review dan testimoni dari si user yang membeli produk atau jasa kita. Yang berikutnya adalah hasil penjualan. Ini menjadi sebuah parameter kalian berhasil melakukan promosi dan marketing. Dan terakhir adalah laporan kegiatan utuhnya seperti apa kalian menulis yang baik dan benar. Itu ya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Kalau tugasnya kebayang nggak? Ini tugasnya untuk setengah semester ini ya, dari UTS sampai sebelum UAS gitu ya. Baik, Pak. Jadi dalam waktu seminggu ini coba nanti kalian pikirkan gitu ya, produk atau jasa apa yang akan kalian jadikan studi kasus untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Kemudian nanti tim ini silahkan aja apakah mau di random oleh saya atau mau dipilih oleh kalian, silahkan. Nanti di WA aja ya. Oke, kita pindah aja ke WA, bisa didiskusi di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.